Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk ngebahas seputar hal-hal yang seru banget pastinya. Pembahasan kali ini seperti biasanya kita akan mengundang teman-teman Ngobrol Bareng yang menginspiratif. Ini tuh salah satu juara Putri Model Muslimah 2021. Pemirsa pasti penasaran siapa teman ngobrol yang akan kita undang di episode kali ini? Langsung aja, ini dia Kak Gina Aninda. Halo Kak Gina. Halo Kak. Waduh, apa kabar nih Kak Gina? Alhamdulillah baik. Kak Fia apa kabar? Alhamdulillah ya Kak, baik. Ini Kak mungkin bisa disapa dulu nih Sobat Milenial di rumah. Silakan Kak Gina. Ya halo Sobat Milenial semuanya yang di rumah. Assalamualaikum. Perkenalkan aku Gina, alhamdulillah tahun kemarin 2021 diamanahkan sebagai juara 1 Putri Model Muslimah Indonesia tahun 2021. Salam kenal semuanya. Senang banget sih pastinya di setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu ngehadirin teman-teman Ngobrol Bareng. Ini salah satunya Kak Gina, sosok yang inspiratif untuk Sobat Milenial di rumah. Ini sebelumnya kita ngebahas sebelum kita ngebahas seputar prestasi-prestasi Kakak di bidang model muslimah, aku pengen tanya dong Kak, sekarang Kakak sibuknya apa sih? Alhamdulillah aku sekarang sibuknya sih kerja aja sih Kak, sehari-hari kerja di kantor swasta, salah satu kantor swasta di daerah Jakarta Selatan, Kuningan. Mencari kesibukan lain, cari cuan, di sisi lain juga pastinya punya kegiatan-kegiatan yang sampai pada akhirnya ini ikut ajang Putri Model Muslimah. Ini gimana sih Kak awalnya sampai pada akhirnya proses menjadi seorang Putri Model Muslimah itu? Oke, aku sebenarnya awalnya jujur ya pengen diajakin aja sih Kak sama teman gitu. Aku juga dikasih tahu nih lagi ada buka nih Putri Model Muslimah, coba aja ikutan gitu. Terus habis itu awalnya sih memang dari situ sih, dari ajakan aja. Awalnya aku juga ikut nggak ya, agak nggak pede juga karena kan kesehariannya ada kerjaan juga, takut kayak bisa nggak ya buat ikut pageant-pageant kayak gini juga. Tapi akhirnya ya mulainya dari situ karena ajakan teman, beraniin diri, ya udah akhirnya coba daftar. Tapi sebelumnya sebelum di ajang ini berarti ajangnya namanya Putri Model Muslimah ya? Iya. Sebelumnya ada nggak ikut pageant lain mungkin Kak misalkan? Sebelumnya pernah ikutan sih, tapi bukan bentuknya tuh bukan ke pageant gitu, lebih kayak fashion show busana muslim gitu sih Kak, lebih tepatnya kayak beauty fashion gitu. Kalau ini kan Putri Model Muslim itu kan beauty pageant. Kalau yang kayak aku biasa bukan biasa juga sih, baru sekali juga ikut waktu itu beauty fashion gitu. Jadi lebih penilaiannya lebih ke catwalknya, terus gimana public speakingnya, dan satu hari selesai tanpa karantina kayak di Putri Model Muslimah ini. Tapi kenapa sih Kak sampai pada akhirnya pengen ikut selain iseng gitu awalnya? Apakah tertarik dalam dunia modeling kah? Apakah di dunia fashion kah? Awal mulanya gitu suka di dunia model muslimah ini? Awalnya sih sebenarnya karena ikut yang ajang-ajang beauty fashion dulu ya, aku coba-coba ikut dulu yang situ pertama kali. Terus kok kayaknya ada ketertarikan sendiri gitu, kayaknya seneng gitu, bukan seneng tampil juga sih, tapi seneng nyari pengalamannya, karena setiap ikut kayak gitu tuh selalu ada aja pengalaman baru, ada aja teman baru. Terus akhirnya ikut ke Putri Model Muslimah ini karena kan tingkatannya lebih tinggi lagi ya, ini ajangnya nasional, jadi aku pikir kayaknya akan yang beauty fashion aja kemarin pengalamannya udah banyak banget aku dapat. Aku pikir kalau ikut yang lebih besar lagi ajangnya pasti akan jauh lebih banyak lagi pengalaman yang aku dapat. Itu sih yang bikin aku tertarik. Sebenarnya lebih ke pengalaman yang pengen diambil di ajang itu ya Kak. Nah kalau boleh diceritain nih Kak sama Sobat Milenial, apa sih pengalaman yang paling banget berkesan selama ikut ajang di Putri Model Muslimah ini? Ya, pengalaman yang paling berkesan, aku sebenarnya dari awal sampai akhir tuh semuanya berkesan ya, tapi mungkin yang paling susah untuk dilupain adalah sebelum menjabat jadi juara Putri Model Muslimahnya ini sendiri ya, karena di situ perjalanannya panjang banget. Aku juga berjuang sama teman-teman yang lain juga itu karena aku pertama kali ngelihat
nama-nama finalisnya itu pengalamannya oke banget. Terus aku pikir kayak, aku bisa nggak ya bersaing sama mereka, apalagi banyak juga yang udah sering ikut-ikut lomba kayak gini kan. Terus jadi yang paling berkesan tuh ketika ngejalanin proses karantinanya, ketika ngejalanin proses audisinya, mulai aku yang harusnya ikut offline tapi jadi online karena sakit tiba-tiba di hari H, kayak gitu. Terus habis itu ingat tugas-tugas yang dikasih waktu sebelum grand final itu banyak banget tugas-tugas yang harus dilakuin, dan itu berjuangnya bareng-bareng sama teman-teman yang lain dan saling dukung. Itu sih yang menurut aku kayaknya berkesan banget dan nggak akan bisa aku lupain juga sih pastinya. Luar biasa. Berarti itu kurang lebih berapa lama tuh karantinanya, Kak? Karantinanya sebenarnya 1 malam aja, tapi untuk proses dari audisi sampai kita menuju grand final itu ada sekitar 1 bulan lebih sih, Kak. Jadi itu diisi sama tugas-tugas yang dikasih gitu, apa-apa aja buat jadi penilaian juga. Ini sih struggle dari proses semuanya itu iya, gitu ya, sampai itu yang paling berkesan banget, paling membekas. Waduh, luar biasa. Nih, dari Kak Gina sendiri gitu ya, mungkin sobat milenial juga pengen ada gitu yang pengen jadi putri model muslimah gitu. Nah, persiapan dari Kak Gina sendiri sebelum atau yang ketika sedang mengikuti ajang itu tuh apa dari Kak Gina? Kalau aku yang pertama pastinya siapin mental dulu ya, karena kan udah pasti kita kan namanya manusia, kalau ngelihat seseorang yang lebih mungkin dari kita pikirnya itu pasti jiper duluan atau jadi takut duluan. Yang paling utama sih itu menurut aku, ketika ikut ajang-ajang kayak gini gitu ya, lomba-lomba apapun itu, pasti kan kita suka jadi bandingin diri kita sama yang lain. Jadi menurut aku yang pertama tuh siapin dulu diri kita. Kalau kita mau berkompetisi ya harus siap gitu, bahwa saingan-saingan itu ada dari berbagai macam latar belakang gitu, pendidikan segala macam, pengalaman. Jadi harus siap dulu kalau kita akan bersaing sama orang-orang itu. Jadi jangan terlalu bandingin diri kita sama orang-orang atau saingan-saingan kita yang lain gitu, yang pertama. Terus yang selanjutnya sih lebih ke hal-hal teknis ya, kayak misalnya disuruh tugasnya lagi apa, ya kita maksimalin aja. Misalnya kayak waktu itu aku sempat tugasnya itu ada bikin video profile gitu, kita harus siapin harus pakai baju adat dari perwakilan provinsi masing-masing. Nah itu tuh juga hal yang harus disiapin gitu dari awal. Kalau misalnya nggak ada bajunya harus nyewa kemana, terus habis itu kalau misalnya nggak ada videografernya harus cari videografer kemana. Hal lain-lainnya sih paling kayak gitu sih, Kak, kayak hal-hal teknis yang sesuai penugasannya tuh apa dimintanya gitu. Itu di ajang itu tuh sampai menyisihkan berapa orang gitu, Kak, dari awal sampai akhir tuh? Awal sampai akhir aku lupa tepatnya sih, tapi karena itu dari seluruh Indonesia ya, dari berbagai macam provinsi. Seingat aku tuh waktu itu ada sainganku mungkin 170 lebih kali ya, dari awal audisi ya, Kak, dari sebelum jadi finalis. Seingat aku tuh segitu kisarannya. Berarti tahapnya apa nih? Seleksi, terus habis itu wawancara dan lain sebagainya. Apa tuh tahap-tahapannya? Tahapnya itu ada audisi dulu pertama kali, Kak. Nah audisi itu kita diwawancara perihal pribadi juga, tentang proker-proker yang mau kita adakan buat nanti kita misalnya lolos jadi 20 besar putri model muslimah. Terus habis itu juga ada audisi catwalk-nya gitu. Dan itu kan karena sifatnya ini ajangnya nasional, jadi audisinya itu dibagi dua, Kak. Jadi ada audisi offline dan ada audisi online untuk ngebantu teman-teman yang nggak bisa datang misalnya ke lokasi, itu bisa audisi online kayak gitu. Atau yang dari luar kota yang jauh untuk datang itu bisa audisi online juga. Atau misalnya yang kayak berkendala tiba-tiba kayak aku di hari audisi offline aku nggak bisa datang karena sakit, itu aku bisa ikutan di audisi online-nya kayak gitu sih, Kak. Banyak banget ya prosesnya. Banyak. Nih, Kak, sekarang kan Kakak udah dinobatkan menjadi Putri Model Muslimah Indonesia 2021 gitu. Nah, apa sih tugasnya? Apakah cuman sampai ya udah dinobatkan sebagai Putri Model Muslimah aja, atau mungkin ada tugas-tugas lain yang memang Kakak jalankan selama menjadi Putri Model Muslimah ini? Untuk Putri Model Muslimah ini sendiri kan emang kegiatannya itu kita lebih menjurus ke arah sosial ya, Kak. Jadi kita waktu itu sempat juga terakhir yang kita lakuin itu adalah membantu memberikan donasi ke
Pasar Gembrong yang waktu itu juga habis kebakaran ya Kak. Di situ kita kumpulin donasi, kita sebar flyer ke sosmed, gitu, sosial media kita, terus sosial media teman-teman juga itu kita share juga untuk mendapatkan donasi seperti baju, terus baju yang masih layak pakai, terus obat-obatan, makanan, gitu. Nah itu waktu terkumpul kemarin, alhamdulillah kita turun langsung ke Pasar Gembrongnya untuk menyerahkan donasi itu, gitu. Jadi hal-halnya sosial sih Kak, lebih ke kegiatan-kegiatan sosial, atau misalnya ada juga kayak waktu itu isu-isu yang lagi naik tentang pelecehan seksual juga atau kekerasan seksual yang terjadi banyaknya sama wanita, itu kita juga bikin live Instagramnya juga membahas tentang hal itu, gimana kita menghadapi hal-hal atau permasalahan-permasalahan tersebut, dan kita juga kasih solusi juga, bukan solusi, lebih ke nomor-nomor mana aja yang bisa dihubungi gitu kalau misalnya ada teman-teman yang pernah ngalamin jadi korban dari pelecehan seksual itu sendiri. Luar biasa sih, banyak banget yang nggak cuman sekedar dinobatkan menjadi putri model muslimah juga gitu, tapi kan ada beberapa hal yang mungkin itu tadi bergerak di dalam bidang sosial, berarti sama teman-teman model muslimah yang lain berarti ya Kak? Iya betul Kak. Waduh, luar biasa. Ini berarti untuk tugasnya sendiri apakah per periode atau seperti apa Kak? Untuk kegiatan iya per periode sih Kak, karena kan kita menjabatnya ini kira-kira tuh 2 tahun sih Kak. Dari 2021 kemarin, nanti akan selesainya insya Allah di tahun 2022. Selamat bertugas kembali. Berarti sekarang lagi masa penugasan ya menjadi seorang putri model muslimah. Ada apa proyek yang mungkin akan dilakukan dalam beberapa dekat ini Kak? Dalam waktu dekat ini sih rencananya kita juga mau kerjasama sama sekolah-sekolah informal yang ada sih Kak, di yang waktu itu sih masih gambaran aja sih ini di daerah-daerah mananya, cuma kita udah ada pegangannya. Nah itu ada setiap kota tuh rata-rata punya sekolah informal gitu kayak ngajarin atau ngasih pendidikan ke anak-anak jalanan atau anak-anak yang kurang beruntung dapat pendidikan formal. Nah itu kita datengin nanti ke sekolah itu, mungkin kita juga rencananya sih kita juga mau nyari donasi lagi untuk kasih bingkisan juga ke anak-anak di sana. Terus kalau bisa kita juga merasakan jadi tenaga pengajar di sana tuh seperti apa gitu. Rencana terdekatnya sih itu sih Kak. Gimana sih rasanya itu bisa terjun langsung ke masyarakat nih? Sebelumnya juga pernah nyangka nggak sih kalau misalkan kakak nih akan menjalani gitu proses di mana menjadi seorang putri model muslimah dengan mengikuti berbagai kegiatan sosial seperti ini, gimana nih Kak? Nah saya yang pasti senang banget ya, karena aku tipe orang juga yang terbuka sama pengalaman baru gitu. Jadi ketika harus terjun langsung ke lapangan kan otomatis akan ketemu orang baru lagi gitu. Setiap terjun tuh pasti akan ketemu orang baru terus. Jadi aku senang juga sih kayak jadinya ngelihat pandangan baru gitu. Apalagi kalau ketika ngobrol, dapat pandangan baru dari orang ini, dari orang itu gitu, dari teman-teman sini, teman-teman situ gitu. Jadi rasanya tuh kayak nggak bisa berhenti belajar gitu, memang harus terus ada peningkatan juga dari kitanya gitu kan, karena ketemu sama orang baru, terus dapat pandangan baru, gimana kita ngerespon pandangan baru itu, apalagi halnya misalnya kita nggak pernah dengar sebelumnya. Nah itu jadi buat bekal kita ke depannya juga sih Kak, kalau menurut aku. Jadi happy banget yang pasti. Pernah nyangka gak sebelumnya sampai pada akhirnya menjadi juara putri model muslimah ini? Kalau ditanya nyangka apa enggak, udah pasti enggak sih ya Kak. Awalnya sama sekali nggak nyangka, karena yang tadi aku bilang juga di awal, teman-temannya tuh aku pertama kali lihat, wah itu benar-benar bikin minder banget, karena udah pasti cantik-cantik, udah pasti pinter-pinter, pengalamannya banyak. Terus aku juga ngeliat, diri aku sebenarnya bisa nggak ya sampai ada di posisi dia sekarang tuh nggak kepikiran sama sekali Kak, karena ya gitu ngelihat saingannya sebegitu beratnya. Jadi aku lebih ke ya udahlah, aku berusaha lakuin yang aku bisa aja, lakuin yang terbaik dari aku gitu ya. Selebihnya aku kayak serahin aja deh kalau yang penting aku udah usaha aja. Luar biasa. Tapi gimana tuh Pak? Respon orang tua, misalkan keluarga, teman-teman sampai pada akhirnya kakak menjadi juara putri model muslimah ini? Alhamdulillah sih responnya baik-baik semua ya Kak, apalagi orang tua, mamaku terutama, karena dari awal tuh yang nemenin juga mamaku gitu di rumahku, ngerjain tugas-tugasnya, terus sampai grand final juga mamaku yang datang nemenin gitu. Terus ngelihat aku akhirnya dinobatkan sebagai juara 1 putri model muslimah, udah pasti itu seneng banget. Teman-teman juga responnya
happy juga gitu. Ada yang bilang udah nyangka lah, ada yang bilang pasti aku lah segala macam, tapi aku juga nggak expect itu gitu. Cuma ternyata ngeliat respon teman-teman kayak gitu, berarti aku ngerasa mereka percaya gitu sama kemampuan aku, dan aku berterima kasih banget sama lingkungan sekitarku yang benar-benar ngasih vibes yang positif sekali. Luar biasa sekali. Nih Kak, biasanya nih model muslimah, putri model muslimah di selalu masyarakat tuh mandang, wah ini harus cantik nih ya. Nih maksudnya kayak lebih ke physically gitu kan. Pasti kan ada persiapan lain yang tentunya akan dipersiapkan menjadi seorang putri model muslimah ini. Tapi kita bakal bahas lagi nih Kak seputar dunia putri model muslimah ini. Tapi kayaknya kita harus jeda dulu nih Kak Gina setelah yang satu ini. Jadi Sobat Milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.